Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 29 Agustus 2025. Kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Diskominfo Jatim tutup rangkaian HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Meriahnya penutupan Java Coffee and Flavors Festival 2025 di Kota Lama, Surabaya. Kominfo Jatim gelar Talent DNA Discovery bersama ESQ Corp, serta kampanye pencegahan judi online bagi ASN. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, kita awal informasi pertama. Kominfo Jatim kembali menutup rangkaian HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penutupan meriah pada Kamis 22 Agustus 2025. 14 cabang perlombaan dari tradisional hingga e-sport telah dilaksanakan. Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita, menekankan kekompakan, sinergi, dan hubungan antar pegawai. Perbedaan kondisi kelompok dipakai untuk memperkuat kerjasama. Kita simak informasinya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur resmi menutup rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Penutupan berlangsung meriah dengan tema 80 tahun Merdeka, Aksiku untuk Indonesiaku di ruang Anjas Moro, kantor Diskominfo Jatim, Kamis 22 Agustus 2025. Rangkaian lomba sendiri telah digelar sejak 25 Juli hingga 5 Agustus 2025 dengan total 14 jenis perlombaan. Di antaranya lomba tradisional seperti pindah balok estafet, volley tertutup, hingga lomba kekinian seperti e-sport Mobile Legends dan konten kreatif berbasis AI. Ketua Panitia Penyelenggara Kuki Alifrianto Wicaksona menyampaikan apresiasinya atas kelancaran kegiatan. Hal ini tidak lepas dari dukungan lintas bidang di Diskominfo Jatim. Dari hasil rekapitulasi, kelompok 6 berhasil menjadi juara umum pertama, disusul kelompok 7 dan kelompok 8. Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita, dalam sambutan menyebutkan konsep perlombaan tahun ini dibuat berbeda dari sebelumnya. Anggota kelompok sengaja diacak agar tercipta suasana baru. Menurut Sherlita, perbedaan konsep ini menjadi cara untuk memperkuat hubungan antar pegawai. Dengan terlibatnya dalam tim baru, setiap orang didorong untuk beradaptasi, berkoordinasi, sekaligus belajar mengenal rekan tim kerja yang mungkin jarang berinteraksi sebelumnya. Ia menekankan bahwa kemenangan bukan tujuan utama, melainkan semangat kebersamaan dan tumbuh dari setiap perlombaan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kita beralih ke informasi lain. Penutup Java Coffee and Flavors Festival 2025 di Kota Lama, Surabaya dihadiri Gubernur Jawa Timur, Ketua Dekranasda, dan Bank Indonesia Jawa Timur. Festival menampilkan teatrikal arek-arek Surabaya, fashion show UMKM, dan produk unggulan. BI menekankan pentingnya hilirisasi kopi, coklat, dan rempah untuk pasar global. Hal itu menyebabkan transaksi dan pembiayaan terus melonjak dengan memberdayakan UMKM dan generasi muda. Penutupan Semarak Java Coffee and Flavors Festival atau JCFF 2025 berlangsung meriah di kawasan Kota Lama, Surabaya, Senin 23 Agustus 2025. Festival yang mengusung tema Crafting Futures Through Local Flavors ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Timur Arumi Pasin, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Ibrahim. Acara diawali dengan kunjungan para tamu kehormatan ke stand pameran yang menampilkan berbagai produk unggulan Jawa Timur, mulai dari kopi, coklat, hingga rempah-rempah. Suasana semakin semarak ketika teatrikal perjuangan arek-arek Surabaya dipentaskan di kawasan bersejarah Jembatan Merah, menggambarkan semangat rakyat Surabaya dalam mempertahankan tanah air dari serangan penjajah. Tak hanya itu, rangkaian kegiatan JCFF 2025 juga menghadirkan fashion show yang memperagakan karya para desainer UMKM binaan Bank Indonesia, termasuk produk fashion Husna. Sejumlah model tampil mempesona dengan balutan busana khas Nusantara yang dikreasikan secara modern.
Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam sambutannya menilai bahwa pelaksanaan CFF tahun ini terasa lebih istimewa dibandingkan tahun sebelumnya. Selain memperkenalkan sejarah kopi, festival kali ini juga menampilkan kekayaan komoditas lain seperti coklat, cengkeh, dan rempah-rempah khas Jawa Timur. Dengan semangat kolaborasi pemerintah daerah, BI, dan UMKM, Jawa Timur diyakini mampu menjadi pintu gerbang perdagangan baru Nusantara, sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasis komoditas unggulan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Kominfo Jatim gelar Talent DNA Discovery bersama ISQ Corp di Surabaya, Sabtu 23 Agustus 2025. Acara ini diikuti jajaran pimpinan Kominfo Jatim, dan kegiatan ini mengajak peserta mengenali potensi diri dan area yang perlu dikembangkan. Selain itu, hal ini memperkuat kolaborasi tim dan mengoptimalkan talenta aparatur sipil negara. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Talent DNA Discovery bekerja sama dengan ISQ Corporation di kantor Dinas Kominfo Jatim Surabaya pada Sabtu 23 Agustus 2025. Acara ini diikuti oleh jajaran pimpinan Dinas Kominfo Jatim, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, hingga Ketua Tim. Hadir sebagai narasumber 4 trainer dari ISQ Corporation, yakni Risma Nugraha, Agus Wiono, Muhammad Harun Mursyid Alamin, dan Nuzul Ramadan Sujito. Dalam kegiatan ini, peserta diajak menggali potensi diri, sekaligus mengenali area yang masih perlu dikembangkan. Fokusnya adalah meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness, mengapresiasi talenta yang dimiliki, membangun kekuatan bersama, menetapkan tujuan yang jelas hingga memperkuat kolaborasi dalam tim. Kepala Dinas Kominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin menegaskan, pentingnya kegiatan ini untuk pengembangan aparatur di lingkungannya, serta mengajak setiap individu agar mengenali kekuatan dan blind spot dirinya, mengapresiasi talenta unik yang dimiliki, serta menetapkan tujuan dengan belajar dari keberhasilan agar potensi yang dimiliki dapat semakin dioptimalkan. Melalui pelatihan ini, Dinas Kominfo Jatim berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antar pegawai, sehingga kinerja organisasi semakin efektif dalam menghadirkan layanan komunikasi dan informasi publik yang berkualitas. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sementara itu, Pemprov Jatim melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Diskominfo gelar kegiatan Stop Judi Online untuk ASN, diikuti 85 ASN termasuk Sekretaris dan Kasubag Umum Kepegawaian. Narasumber yang dihadirkan memberikan penjelasan tentang dampak negatif judi online dan pencegahannya. Acara ini untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta mencegah dampak negatif judi online. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan kegiatan peningkatan integritas untuk menangkal judi online. Kegiatan berlangsung di kantor BKD Jatim Surabaya pada Kamis 28 Agustus 2025 dengan tema Stop Judi Online ASN Jatim Berintegritas. Peserta yang hadir berjumlah 85 orang. Mereka adalah Sekretaris dan Kasubag Umum Kepegawaian serta para ASN di Pemprov Jatim. Adapun para pembicara yang hadir terdiri dari 3 orang, yakni Panit 1 Unit 3 Subdi 3 Research Cyber Polda Jatim 2025, Ibtu Guroh Maulana, Konsultan Keamanan Cyber Rian Fadela, serta PLT Bidang PKPH ASN BKD Jatim Faris Dian Marga Narinta. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris BKD Jatim, Nini Setiasih, mewakili Kepala BKD Jatim. Dalam sambutannya, Nini mengatakan, kegiatan yang diadakan hasil sinergi dan kolaborasi antara BKD Jatim dan Diskominfo Jatim ini tentunya sangat dibutuhkan untuk memperkuat komitmen ASN Jatim dalam menjaga integritas. Dirinya berharap dengan terlaksananya acara ini, para ASN di lingkungan Pemprov Jatim semakin sadar, semakin waspada, dan semakin tegas menjaga integritas serta profesionalisme untuk menangkal judi online. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.